Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Surya Akbar. Pada kali ini, saya akan menyampaikan topik kuliah yang berjudul komunikasi efektif. Secara definisi, komunikasi adalah penyampaian pikiran-pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang tersebut mengerti secara benar apa yang dimaksud. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita katakan bahwa komunikasi terjadi bila pemahaman yang disampaikan oleh pengirim informasi dapat ditangkap sepenuhnya oleh penerima informasi. Nah, untuk memahami bagaimana komunikasi bisa terjadi, di sini saya akan menyampaikan model komunikasi, di mana model komunikasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah sumber informasi atau pengirim informasi, yang kemudian yang kedua adalah penerima informasi atau receiver, dan yang ketiga biasanya adalah gangguan dalam proses pengiriman informasi. Dalam mengirim informasi, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengirim informasi. Yang pertama adalah menentukan dulu pesan apa yang ingin disampaikan. Kemudian dia mengkode pesan tersebut ke dalam bentuk yang sesuai dengan media yang digunakan. Misalnya media yang digunakan adalah verbal atau lisan, maka pengirim informasi akan mengubah pesan yang ingin disampaikan tersebut dalam bentuk bahasa ataupun kata-kata yang disampaikan secara lisan. Nah, penerima informasi akan menerima pesan tersebut dalam bentuk kata-kata atau bahasa yang kemudian akan diartikan oleh penerima informasi tersebut. Nah, bila penerima informasi menerima secara baik pesan yang disampaikan, maka seharusnya dia akan memberikan umpan balik atau feedback kepada penerima informasi. Nah, feedback ini tidak memiliki panah yang berbeda dengan media penghubung informasi, dikarenakan feedback ini biasanya tidak sama seperti dengan bentuk pesan yang disampaikan. Namun ada beberapa gangguan yang bisa menghalangi terjadinya penyampaian pesan dari pengirim ke penerima informasi ataupun sebaliknya, yaitu adanya gangguan physical distraction atau eh, faktor fisik, ya, seperti jarak yang jauh ataupun adanya tembok ataupun bentuk fisik sehingga eh, pesan yang disampaikan atau suara yang disampaikan oleh pengirim informasi ke penerima informasi tidak dapat disampaikan dengan baik. Gangguan yang kedua adalah semantic problem. Nah, ini biasanya terkait dengan adanya perbedaan kemampuan kosakata ataupun pemahaman terhadap kata-kata yang disampaikan oleh pengirim informasi. Yang ketiga adalah perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya maksudnya di sini adalah ada beberapa, walaupun penerima atau pengirim informasi menggunakan bahasa yang sama, tetapi pada saat menggunakan suatu bahasa tertentu, di mana pada satu budaya itu memiliki arti yang berbeda dengan budaya yang lain. Maka dari itu, salah satu faktor yang mempengaruhi eh, penyampaian pesan baik dari pengirim informasi ke penerima informasi ataupun sebaliknya adalah adanya peran dari perbedaan budaya. Nah, berdasarkan jenis-jenis hambatannya, nah, hambatan itu dapat dibagi menjadi 6 hambatan berdasarkan model tersebut. Nah, yang pertama adalah hambatan pengirim. Nah, maksudnya di sini adalah pemberi informasi kesulitan untuk menentukan pesan yang tepat untuk bisa disampaikan ke penerima informasi. Nah, kemudian yang hambatan kedua adalah hambatan mengkode. Maksudnya di sini adalah pengirim informasi dapat mengetahui pesan apa yang mau disampaikan kepada penerima informasi, tetapi pengirim informasi kesulitan untuk mengkode pesan tersebut sesuai dengan kemampuan dari penerima informasi. Contohnya di sini adalah pada saat kita berbicara bahasa Inggris, kita ingin menyampaikan suatu pesan dalam bentuk bahasa Inggris kepada orang asing,
maka kita tahu apa yang mau kita sampaikan, tetapi kita tidak bisa mengkodenya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini disebut sebagai hambatan mengkode. Yang ketiga adalah hambatan media penghubung. Nah, di sini adalah sama seperti gangguan atau noise yang pada model yang telah disampaikan di awal. Jadi, hambatan-hambatan berupa faktor fisik, eh, kemudian faktor semantik, dan faktor budaya mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dari pengirim ke penerima informasi ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah hambatan menerjemahkan kode. Nah, ini kebalikan dari hambatan mengkode, di mana di sini dapat dicontohkan misalnya eh, orang asing yang menggunakan bahasa Inggris berbicara kepada kita. Kita tidak memahami tentang bahasa Inggris tersebut, sehingga kita tidak bisa menerjemahkan kode bahasa Inggris tersebut. Dan pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan oleh pemberi informasi tidak dapat kita terima dengan baik. Yang kelima adalah hambatan penerimaan. Nah, di sini adalah penerima informasi dapat menerima atau mengkode, mengartikan kode yang disampaikan atau pesan yang disampaikan oleh pengirim informasi, tetapi dia tidak bisa menerjemahkannya atau tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh pengirim informasi. Nah, ini biasanya adanya keterbatasan dalam pemahaman oleh penerima informasi sehingga menjadi hambatan dalam menerima informasi atau hambatan dalam penerimaan. Yang keenam adalah hambatan umpan balik. Nah, hambatan umpan balik adalah hambatan eh, yang terjadi atau hambatan yang mempengaruhi bagaimana umpan balik dari penerima informasi ke pemberi informasi disampaikan. Nah, biasanya di sini hampir sama seperti hambatan pada media penghubung, yaitu adanya gangguan fisik, yaitu jarak yang jauh ataupun gedung yang rapat sehingga suara tidak bisa disampaikan secara jelas. Kemudian ada hambatan dalam gangguan semantik dan gangguan perbedaan budaya. Fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi informasi, yaitu menyampaikan pesan berupa informasi baru kepada penerima informasi. Yang fungsi kedua adalah fungsi perintah dan instruksi, maksudnya adalah komunikasi sering digunakan juga untuk memberikan perintah untuk melakukan sesuatu atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Fungsi yang ketiga adalah fungsi mempengaruhi atau persuasif. Nah, fungsi di sini adalah untuk mempengaruhi orang sehingga mau mengikuti ataupun menjalani apa yang kita sampaikan. Yang keempat adalah fungsi integrasi, di mana di sini komunikasi ini digunakan dalam bentuk yang berbeda-beda dan diintegrasikan, yang harapannya pesan dapat tersampaikan dengan baik ke penerima informasi. Maksudnya di sini komunikasi yang disampaikan dapat diintegrasikan antara beberapa bentuk komunikasi seperti verbal, visual, kemudian ataupun elektronik ataupun cetak begitu. Nah, jenis-jenis komunikasi secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi organisasi, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Kita akan menjelaskan satu persatu terkait dengan jenis-jenis komunikasi tersebut. Pertama, komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi biasanya terdiri dari dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal ialah menggunakan bahasa baku yang dilakukan dalam mengirim ataupun menerima pesan antar pengirim dan penerima informasi. Sedangkan komunikasi informal itu dilakukan pada suatu keadaan di mana di dalam organisasi tersebut kita bisa menggunakan bahasa-bahasa tidak baku, biasanya kepada teman kerja ataupun teman yang sudah dekat di tempat kerja, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa atau komunikasi informal. Sedangkan kalau komunikasi formal dilakukan pada saat rapat-rapat resmi. Komunikasi organisasi berdasarkan arahnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi ke atas atau upward, kemudian komunikasi ke bawah atau downward,
Kemudian komunikasi lateral yaitu ke samping, yaitu sesama, dan komunikasi interaktif yaitu yang terjadi antara timbal balik antara pengirim dan penerima informasi. Contoh komunikasi upward adalah biasanya misalnya adalah surat laporan ataupun pelaporan dari bawahan ke atasan. Kemudian komunikasi downward biasanya adalah perintah ataupun komunikasi instruksi yang diberikan oleh atasan ke bawahan. Sedangkan komunikasi lateral adalah komunikasi pemberitahuan ke rekan-rekan sejawat yang dilakukan secara formal, resmi, dan yang terakhir komunikasi interaktif di sini biasanya adalah komunikasi yang dilakukan secara informal di mana penerima dan pengirim informasi dapat bertukar pesan secara bebas tanpa harus menggunakan komunikasi formal. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini adalah komunikasi yang menggunakan media tulisan, yaitu contohnya seperti karya tulis, poster, reklame, memo, dan lain-lain. Mungkin kalau untuk komunikasi tertulis ini kita sudah jelas karena dapat kita jumpai sehari-hari. Kemudian komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan lisan atau bahasa. Ya, di sini ada beberapa kelebihan kekurangan dari komunikasi verbal, yaitu kelebihannya adalah tidak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi dapat secara simpel ataupun langsung kita menyampaikan pesan kita secara verbal ke orang yang ingin dituju. Dan ini pada zaman sekarang ini bisa dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan telepon. Kemudian keuntungan yang lainnya atau kelebihan lainnya adalah simple dan murah karena tidak membutuhkan biaya kecuali kita menggunakan media penghubung berupa handphone ataupun video call. Kemudian lebih efektif. Nah, kenapa dikatakan lebih efektif? Karena apa yang disampaikan itu tidak intonasi saat kita berbicara itu juga mempengaruhi bagaimana pemahaman seseorang terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, dengan menggunakan bahasa verbal dan menggunakan intonasi yang tepat, maka pesan tersebut tidak diartikan secara salah oleh penerima informasi. Kemudian dapat menampilkan sikap kooperatif dan bersahabat. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan komunikasi verbal yang secara tatap muka langsung. Ya, di mana kita bisa melihat gestur ataupun mimik dari penerima informasi. Kekurangannya dari komunikasi verbal adalah biasanya dipengaruhi jarak dan lingkungan. Ya, untuk sekarang ini memang jarak bisa dibilang bukan lagi menjadi kendala, tetapi lingkungan dapat mempengaruhi. Misalnya lingkungan yang bising itu dapat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Kemudian mudah terjadi distorsi, yaitu perbedaan pemahaman. Benar, jadi pada saat kita melakukan komunikasi atau bertukar pesan dengan lawan bicara kita, biasanya kalau kita menyebutkan bahasa ataupun kata-kata yang mungkin salah, yaitu tadi ada kesalahan dalam mengkode, saya bilang, nah itu bisa saja disalahartikan atau disalahpahami oleh orang yang mendengarnya. Dan ini sulit untuk dikoreksi karena kita tahu bahwa kalau komunikasi verbal itu dilakukan secara spontan dan langsung, jadi memang tidak dipersiapkan atau tidak disusun kata-katanya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi pada komunikasi verbal sering terjadi atau mudah terjadi distorsi berupa perbedaan pemahaman. Yang ketiga adalah kekurangannya dipengaruhi status sosial. Ya, ini biasanya antara atasan dan bawahan, yaitu memang ada jarak di mana komunikasi antara bawahan ke atasan itu tidak secara luas atau secara bebas dilakukan dan memiliki jarak sehingga hanya pesan-pesan tertentu saja yang dapat disampaikan ke atasan. Begitu juga dengan komunikasi dari atasan ke bawahan. Kemudian memerlukan keahlian tertentu agar dapat berbicara secara efektif. Nah, ini maka sekarang ini memang ada ilmu komunikasi ataupun pelatihan komunikasi tentang bagaimana cara berbicara di depan umum dan bagaimana berbicara dengan lawan bicara sehingga cara penyampaian kemudian pesan yang disampaikan itu dapat mencerminkan bagaimana pemikiran dan apa pesan yang disampaikan oleh
si penerima informasi dan dapat efektif diterima oleh penerima informasi. Komunikasi selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Nah, itu yang termasuk dalam komunikasi nonverbal itu adalah ada 3, yaitu kinesik, kemudian proksemik, dan okulesik. Apa itu kinesik, apa itu proksemik, dan apa okulesik? Kita akan bahas satu persatu. Kinesik adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan atau menggunakan gerakan tubuh, yaitu mungkin sering kita sebut sebagai body language. Jadi secara tidak sengaja ataupun secara tidak langsung, gerakan tubuh kita itu memberikan pesan kepada penerima informasi tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang kita ingin sampaikan. Raut muka seperti mengernyitkan dahi itu berarti memberikan pesan bahwa kita tidak setuju ataupun bingung, ataupun dengan cara tersenyum itu berarti mengatakan bahwa kita merasa lucu dengan pernyataan yang disampaikan ataupun senang dengan pernyataan yang disampaikan. Nah, itu salah satu contoh bentuk dari komunikasi kinesik. Kemudian adalah proksemik. Nah, ini bahasa nonverbal terkait dengan aspek ruang personal. Nah, biasanya kita memiliki secara tidak disadari kita berkomunikasi walaupun tidak secara verbal kepada teman-teman kita ataupun kepada keluarga kita. Jadi dalam pengertian proksemik ini ada batas personal yang menjadikan ruang di sekitar kita itu menjadi batas zona nyaman kita untuk berdekatan dengan orang lain. Contohnya pada gambar di sini, yaitu yang gambar berwarna biru, yaitu public space, yaitu di sini kita mungkin masih menerima orang-orang yang berada orang asing ya, yang tidak mungkin kita kenali, itu berada sekitar 7,6 sampai 3,6 meter dari kita. Itu tidak masalah. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba orang asing itu tiba-tiba mendekati kita, kemudian sampai ke memeluk kita ataupun berdempetan dengan kita. Nah, padahal di sekitar kita itu masih banyak ruang yang kosong. Nah, itu akan menimbulkan suatu bentuk komunikasi ataupun bentuk respon yang sebagai respon menolak atau tidak setuju ataupun menghindar begitu. Nah, itulah salah satu bentuk komunikasi. Nah, kemudian ada social space, kemudian ada personal space, dan intimate space. Nah, intimate space ini biasanya pada keluarga. Maka dari itu kita biasanya kalau dengan keluarga kita sering duduk berdekatan, tidak masalah. Kemudian salaman, berjabat tangan, dan lain sebagainya itu menjadi hal yang wajar kalau kita bersama keluarga. Tetapi kalau dilakukan dengan orang asing, mungkin kita akan risih dan kita akan mungkin menjaga jarak. Nah, bahasa menjaga jarak tersebut itulah yang dikatakan sebagai bahasa proksemik atau komunikasi proksemik tadi. Yang ketiga adalah okulesik. Nah, okulesik ini adalah bahasa nonverbal, yaitu dengan gerakan bola mata, yaitu interaksi mata antara pengirim informasi dengan penerima informasi. Contohnya saja, misalnya tadi kamu saat seseorang menyatakan atau berbicara terhadap kamu atau menyampaikan pesan secara verbal kepada kamu, kamu kemudian mengernyitkan dahi. Mengernyitkan dahi itu maksudnya membuat lipatan dahi begitu ya. Nah, respon tersebut itu sebagai akibat pesan yang mau kamu sampaikan adalah kamu tidak setuju atau bingung atau dengan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman kamu. Kemudian atau tidak mau menatap lawan bicara, itu salah satu juga tanda bahwa kamu tidak merespon ataupun tidak menghargai ataupun tidak mengakui lawan bicara kamu. Nah, maka dari itu sekarang ini bila kamu ingin berkomunikasi dengan seseorang, maka sebaiknya adalah lakukan kontak mata. Karena dengan melakukan kontak mata itu membuktikan bahwa kita memang menerima ataupun mengakui si penerima informasi atau pengirim informasi.
Nah, bagaimana gaya berkomunikasi? Nah, ini biasanya mungkin kalau kamu saat melakukan diskusi tutorial, gaya berkomunikasi ini dapat tergambar secara jelas. Ada tiga gaya berkomunikasi, yaitu asertif, agresif, dan pasif. Yang pertama adalah asertif. Nah, gaya berkomunikasi asertif biasanya ini adalah gaya berkomunikasi di mana orang tersebut menghargai pendapat orang lain tetapi tidak menghilangkan haknya untuk berkomunikasi. Jadi dia dapat membagi porsi secara jelas apa haknya dan apa hak orang penerima informasi. Misalnya saja saat berkomunikasi kamu memberikan kesempatan lawan bicara kamu untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah dia selesai, kamu kemudian memberikan argumen ataupun pendapat, dan itu dilakukan secara timbal balik dan seimbang. Yang kedua adalah gaya berkomunikasi agresif. Nah, ini di mana gaya berkomunikasi seseorang itu tidak menghargai hak orang lain dalam berkomunikasi. Dia hanya ingin hak dia untuk berkomunikasi saja yang diperhatikan. Nah, contohnya misalnya adalah pada saat seseorang kamu memberikan pendapat kepada seseorang, nah orang tersebut eh, memotong pembicaraan kamu dan tidak memberikan kamu kesempatan untuk berbicara atau memberikan argumen. Nah, ini biasanya didominasi oleh seseorang. Nah, ini gaya komunikasi inilah gaya yang dilakukan oleh teman kamu itu adalah gaya komunikasi agresif. Nah, yang terakhir adalah gaya berkomunikasi pasif. Nah, di sini gaya berkomunikasi pasif maksudnya adalah kamu lebih mementingkan hak orang untuk berbicara dan kamu tidak eh, menempatkan hak kamu eh, dalam posisi sejajar dengan hak orang lain, tetapi berada di bawah hak orang lain. Jadi kamu lebih apa namanya mementingkan orang lain hanya untuk bicara. Jadi biasanya orang yang seperti ini kita sering kita lihat pada orang-orang yang pendiam. Biasanya dia mempersilahkan orang lain untuk berbicara dan dia tidak mau memberikan pendapat ataupun tidak memberikan argumen saat berkomunikasi karena takut mungkin hal itu merasa dia tidak penting. Yang penting adalah komunikasi dari lawan bicaranya saja. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, pada intinya adalah komunikasi efektif itu adalah kita harus menjadi pendengar yang aktif. Maksudnya apa pendengar yang aktif? Pendengar yang aktif adalah kita menampilkan empati terhadap lawan bicara kita sebagai bentuk keterlibatan seseorang dalam proses komunikasi. Artinya adalah pada saat kita berkomunikasi, kita harus memberikan respon atau umpan balik kepada pengirim informasi bahwa kita menghormati ataupun menghargai komunikasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Bagaimana bentuk komunikasi aktif listening ini atau pendengar yang aktif ini? Kita dapat melakukan kontak mata, ya seperti saya bilang tadi ini, yang pada bahasa okulesik. Jadi saat berbicara ya lakukan kontak mata. Ya walaupun tidak sering tapi minimal kamu harus melakukan kontak mata. Kemudian memperlihatkan ekspresi wajah atau anggukan kepala yang mengatakan bahwa kamu paham ataupun kamu setuju dengan yang disampaikan oleh lawan bicara kamu. Tetapi kalau memang kamu merasa tidak setuju dengan lawan bicara kamu, kamu dapat memberikan ekspresi yang berbeda seperti mengernyitkan dahi atau mungkin apa namanya memberikan ekspresi yang lain yang menyatakan bahwa kamu mungkin tidak setuju dengan pendapat yang disampaikannya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan. Nah, karena memberikan pertanyaan ini biasanya sebagai bentuk bahwa kita mengikuti apa yang telah disampaikannya. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan untuk sebagai pendengar yang aktif adalah parafrase hal yang telah disampaikannya. Maksudnya di sini adalah parafrase itu menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh pengirim informasi dengan bahasa kita sendiri, tetapi dengan inti yang sama. Nah, ini membantu si penerima informasi merasa dihargai bahwa informasi yang disampaikannya atau pesan yang disampaikannya telah kita terima dan kita pahami. Hindari interupsi. Nah, ini termasuk salah satu bentuk
gangguan ya, yang gaya berkomunikasi tadi, di mana kalau kita terlalu banyak interupsi, maka kita tidak bisa menerima secara penuh pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Dan jangan terlalu banyak bicara, sama seperti hindari interupsi, karena inti dari komunikasi adalah mendengarkan apa yang dipikirkan atau dipahami oleh teman kamu, dan kamu memahami apa hal yang tersebut, dan kamu coba menyampaikan pemahaman kamu kepada lawan bicara kamu. Nah, ada beberapa kesalahan ya dalam active listening atau pendengar yang aktif, yaitu pseudo listening, selective listening, self-centered listening, fill-in listening, insulated listening, defensive listening, dan reconstruction listening. Untuk pseudo listening itu maksudnya adalah kita hanya pura-pura mendengarkan saja, tapi kita tidak menangkap pesan ataupun mencoba memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu dikatakan sebagai pseudo listening. Selective listening. Nah, ini adalah tipe mendengarkan di mana kita hanya mendengarkan bagian-bagian tertentu saja. Kita tidak mendengarkan secara keseluruhan, tapi kita hanya mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Misalnya seperti pujian ataupun hal-hal yang mungkin bisa kita rasakan baik untuk diri kita, atau mungkin malah saat mungkin sedang bertengkar kita fokus pada hal-hal yang mungkin bisa menyakitkan diri kita, bahasa-bahasa yang bisa menyakitkan diri kita. Kemudian adalah self-centered listening. Nah, tipe mendengarkan yang ini itu lebih mementingkan peran dirinya sendiri dalam berbicara. Nah, biasanya orang tersebut tidak memberikan kesempatan orang lain untuk bicara. Nah, ini hampir sama dengan gaya berkomunikasi agresif tadi. Tapi di sini pada saat dia mendengarkan, ini konteks mendengarkan ya. Pada saat dia mendengarkan orang lain berbicara, dia tidak memberi kesempatan orang tersebut untuk berbicara. Dia langsung memberikan argumen tanpa mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicaranya. Kemudian ada fill-in listening. Nah, ini adanya tipe kesalahan dalam mendengarkan di mana seseorang tidak memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, tetapi dia membuat asumsi sendiri bahwa dia paham tentang apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi bisa saja pesan yang disampaikan itu bisa diputarbalikkan, atau fakta yang disampaikan bisa diputarbalikkan oleh si pendengarnya. Nah, ini sering disebut dengan fill-in listening. Kemudian ada insulated listening. Nah, ini biasanya tipe yang digunakan ya, tipe mendengarkan di mana seseorang itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan kepada dirinya. Dia tetap di situ, dia tetap berada di dekat oleh pengirim informasi, tetapi dia tidak mendengarkan pesan apa yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Ini contohnya pada saat seseorang atau misalnya kita dimarahi oleh orang tua. Nah, walaupun itu adalah ya suatu hal yang tidak mengenakan, kita tetap di situ dan mendengarkan, walaupun ya kita hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Ya. Tidak menangkap ataupun tidak mencoba memahami pesan apa yang disampaikan oleh orang tua kita tersebut. Kemudian ada defensive listening. Nah, ini tipe mendengarkan yang dimana seseorang merasa dirinya diserang oleh orang yang berbicara atau lawan bicaranya. Padahal sebenarnya lawan bicaranya itu tidak bermaksud atau tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini mungkin bisa dibilang orangnya adalah tipe yang emosional, maksudnya, atau sensitif bisa dibilang. Nah, ini dia sering melibatkan emosionalnya dalam melakukan proses komunikasi. Kemudian ada reconstruction listening. Nah, ini tipe mendengarkan di mana seseorang merekonstruksi yang didengarnya agar sesuai dengan keinginannya. Jadi, ini beda dengan yang selektif ya, atau fill-in listening. Ini dia mendengarkan dan memahami pesan-pesan yang disampaikan
oleh lawan bicaranya, tetapi dia mengkonstruk kembali, merangkai kembali pemahaman itu atau pesan-pesan tersebut sehingga sesuai dengan apa maunya. Dan ini disampaikan bisa saja mungkin dengan tujuan untuk menjatuhkan kembali orang yang eh, memberikan informasi atau memberikan pesan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana komunikasi efektif? Ya, komunikasi efektif itu harus disertai dengan penyampaian arti atau makna dalam pemberi informasi. Jadi maksudnya makna yang disampaikan oleh pengirim informasi harus ditangkap secara sepenuhnya oleh penerima informasi. Dan juga penerima informasi wajib menyampaikan atau menampilkan pendengar yang aktif atau active listening sebagai bentuk dia berperan ataupun menerima hasil menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim informasi. Nah, ada tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk memastikan komunikasi yang kita lakukan itu eh, efektif, yaitu 4S, di mana pesan yang disampaikan tuh sebaiknya singkat, shortness, kemudian simplicity, maksudnya simple, mudah dipahami, kemudian strange, kuat, maksudnya itu jelas dan tegas ataupun tepat, apa namanya, tepat, informasi yang disampaikan itu tepat pada sasarannya atau tepat pesannya tanpa bertele-tele. Dan yang keempat adalah sincerity. Maksudnya di sini adalah kita harus apa namanya, memperhatikan eh, etis ataupun ramah dalam menyampaikan pesan tersebut. Karena bila kita tidak kita menyampaikan pesan tersebut eh, dengan adanya dui, dui definisi atau maksudnya dua arti, maka bisa saja nanti orang yang menerima informasi menganggapnya sebagai suatu ujaran kebencian ataupun suatu pesan yang mengejek diri dia. Nah, ini bisa menyebabkan informasi yang kita sampaikan tidak dapat diterima oleh penerima informasi. Oke, demikianlah topik kuliah kita tentang komunikasi efektif. Saya harapkan adik-adik dapat memahami topik kuliah kita ini. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan langsung ke MES ataupun nanti mengontak saya langsung. Dan akhir kata saya ucapkan semoga ilmunya bermanfaat. Dan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.